Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tahun 2019-2020. Nah, soal ini adalah soal tahun lalu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yuk langsung saja kita bahas soalnya dengan baik. Lanjut ke soal nomor 1. Daerah permukaan bumi yang memiliki ketinggian antara 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut disebut dengan, maka disebut dengan dataran tinggi. Kita langsung tebalkan jawabannya. Kemudian nomor 2, mata pencarian penduduk di Indonesia rata-rata dipengaruhi oleh, jawabannya adalah kenampakan alam ya, karena tergantung kondisinya dia tinggal di mana. 30 nomor 3 maksudnya. Letak astronomis Indonesia adalah, nah ini paling gampang nih, letak astronomis Indonesia, maka jawabannya pasti awalnya 6 dan terakhir 141. Jangan lupa bujur timur sampai bujur barat, karena Indonesia dari timur sampai barat, maka ini jawabannya yang A. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Gambar di samping termasuk dalam usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu jenis usaha. Nomor 4 jawabannya kalau kita lihat dari gambar adalah, karena ini adalah salon ya, pelayanan jasa. Kemudian nomor 5, perhatikan ciri-ciri badan usaha berikut. 1, beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Kemudian kegiatan berdasar atas kekeluargaan. Yang ketiga adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Ciri-ciri tersebut menunjukkan usaha yang dikelola kelompok. Nah, nomor 5 ini, maka jawabannya adalah karena asasnya kekeluargaan, maka paling tepat jawabannya adalah koperasi. Kemudian nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah pasar nih. Dan ini biasanya terjadi di daerah Pulau Kalimantan. Gambar tersebut menunjukkan pengaruh kondisi alam terhadap kehidupan penduduk di bidang. Jawabannya adalah karena jual beli, maka yang paling tepat adalah ekonomi. Kemudian nomor 7, kita geser. Berikut ini yang merupakan komoditi hasil tanaman hortikultura antara lain, yaitu, jawaban nomor 7 ya, di antara 4 ini yang paling tepat adalah yang D. Kita tandai dulu jawabannya. Kemudian nomor 8, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, maka disebut dengan skala. Kemudian 9, firma adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit oleh titik-titik berapa orang. Paling tepat, maka jawabannya adalah 2 orang kalau firma. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan terjadi antara, ini gambarnya seperti ini ya, ada bukit yang sedang diambil materinya, maka jawabannya nomor 10 adalah penambang pasir. 11, contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak kurang baik adalah, nomor 11 ini paling tepat jawabannya adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian 12, supaya dapat hidup di lingkungan alam tempat ia tinggal, manusia harus, maka paling tepat jawabannya adalah menyesuaikan diri. 13, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar sedang membajak sawah. Pada gambar tersebut terdapat kegiatan manusia dan alam yang saling mempengaruhi. Adapun manfaat yang diperoleh manusia dari kegiatan tersebut adalah
manusia dapat memanfaatkan tanah untuk pertanian. Karena membajak sawah tentunya untuk mengolah lahan pertanian. 14, kita geser. Perhatikan tabel berikut, ada tabel ya, nomor 1 sampai 4, kemudian tujuannya juga ada. Menaklukkan alam, melakukan persebaran, merusak lingkungan alam, memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan tabel ini, tujuan manusia melakukan pembangunan sehingga mengubah bentuk alam ditunjukkan oleh nomor. Dari 4 hal ini, maka yang paling tepat adalah nomor 4. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. 15. Penyebab meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah para remaja menikah muda ya, kalau di Indonesia. Kemudian 16. Dampak persebaran penduduk tidak merata adalah, nah, yang paling tepat diantaranya adalah pembangunan tidak merata. 17. Menghadapi usaha orang lain mencerminkan sikap ... atas keragaman sosial dalam masyarakat. Maka jawabannya adalah sikap toleransi. 18. Jenis usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan dengan modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota adalah, nah, asasnya asas kekeluargaan. Maka paling tepat jawabannya kembali lagi ya, koperasi. 19. Keuntungan yang diperoleh pemilik saham dalam PT adalah, nah, keuntungannya jelas di sini ya, keuntungan itu disebut dengan profit, bahasa kerennya. 20. Di bawah ini yang merupakan contoh bahan mentah. Nah, bahan mentah adalah, di antara pilihan ini yang paling tepat adalah bubur, sepatu, mebel. Kemudian 21. Berikut ini contoh pekerjaan di bidang agraris. Nah, kalau di bidang agraris maka jawabannya adalah petani. Kita lanjut ke nomor 22. Jenis usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi disebut dengan industri. 23. Perhatikan gambar berikut. Barang pada gambar tersebut tergolong barang. Nah, karena gambarnya sudah rapi ya, meja makan, maka disebut dengan mentah. 24. Penerbit buku dapat dikatakan melakukan ... karena menambah nilai guna kertas. 24 jawabannya adalah distribusi. 25. Berikut jenis pembagian industri serta contohnya yang tepat. Nah, 25 ini banyak ada pilihan ya, jenis industri dan contohnya. Maka yang paling tepat adalah industri membatik. Nah, industri membatik sebenarnya ada membatik tradisional rumahan, ada membatiknya secara besar dengan cara mesin. 26. Pak Rudi mempunyai peternakan ulat sutra. Ulat sutra dibudidayakan untuk diambil benangnya. Pak Rudi menjual benang sutra kepada pemilik industri pakaian. Berdasarkan kegiatan ekonominya, Pak Rudi disebut sebagai 26 itu berarti distributor. Nano adalah seorang pengusaha yang berasal dari Maluku. Ia memiliki lahan luas yang digunakan untuk menanam cengkih. Ketika panen tiba, akan ada pengepul yang datang untuk membeli cengkih dari kebunnya.
Usaha yang dilakukan Nano termasuk dalam jenis usaha pertanian. 28. Salah satu faktor pendorong yang membuat bangsa Eropa ingin datang menguasai Indonesia adalah, bangsa asing itu datang ke Indonesia, di antara sekian banyak faktornya yang paling tepat adalah karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Lanjut ke nomor 29. Potensi Indonesia yang menarik bangsa asing untuk singgah kemudian menjajah adalah, potensi ini paling tepat adalah potensinya rempah-rempah. Kemudian 30. Suatu bentuk proses sosial di mana adanya pertentangan antara individu dan kelompok yang diwarnai dengan ancaman dan kekerasan disebut dengan konflik. Ini paling tepat jawabannya. 31. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal. Pertempuran 5 hari itu pada tanggalnya adalah 14 sampai 18 Oktober. Kemudian 32. Berikut ini cara melestarikan budaya bangsa berupa bahasa daerah adalah dengan cara menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Khusus untuk daerahnya itu saja ya. Kalau ada pendatang, ada orang datang dari daerah lain harus menggunakan bahasa Indonesia. 33. Tujuan dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok adalah, tujuannya itu tak lain adalah untuk mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan. 34. Di bawah ini yang merupakan tokoh pahlawan pendidikan nasional, maka jawabannya adalah yang A. Kalau yang ini yang A nih sebenarnya jawabannya. Ki Hajar Dewantara. 35. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah turis asing berkunjung ke Indonesia adalah, ini paling tepat ini, keragaman budaya Indonesia. Kita tandai. Kita lanjut ke Romawi 2. 36. Padi, jagung, dan sagu merupakan hasil dari pekerjaan di bidang pertanian. 37. Indonesia menjual hasil kerajinan rotan ke beberapa negara Eropa. Kegiatan itu disebut dengan ekspor. 38. Surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan disebut dengan, surat berharga ini disebut dengan saham atau investasi. 39. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar, ada gambar seperti ini ya. Daerah yang terkenal menghasilkan karya seperti pada gambar tersebut, nih gambarnya, adalah paling tepat karena dia ukiran, maka jawabannya adalah Jepara. 40. Masyarakat Kalimantan menggunakan sungai sebagai sarana transportasi sehari-harinya. Ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. 41. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar seperti ini. Kegiatan pada gambar tersebut merupakan bentuk interaksi antara produsen dengan konsumen. 42. Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari budaya Subak masyarakat Bali adalah memiliki mata pencaharian sebagai petani.
43. Perhatikan gambar berikut. Jenis kegiatan ekonomi yang terjadi pada gambar tersebut adalah gambar 43 itu berarti produksi, karena industri ini ya. Kerja paksa pada masa penjajahan Belanda disebut dengan kerja rodi. 45, kita geser. Menggunakan kebaya pada hari perayaan Hari Kartini merupakan salah satu upaya pelestarian budaya bangsa berupa menghargai jasa pahlawan. 46. Romawi 3 kita coba jawab. Tuliskan 3 jenis hasil pertambangan di Indonesia. Pertama, tembaga. Kedua, nikel. Dan yang ketiga adalah bisa ini, batu bara. Sebenarnya banyak pilihannya ya, ada minyak bumi dan lain-lain. Tuliskan 3 contoh koperasi. Nah, ini juga sebenarnya banyak pilihannya. Ada koperasi simpan pinjam pertama, kemudian koperasi konsumen, lalu serba usaha. Nah, ini kita kasih dan. 48. Sebutkan 2 contoh BUMN berbentuk persero di Indonesia. Nah, ini paling gampang nih. Kita sebut aja misalkan PLN dan PT Garuda Indonesia. Kemudian 49, tuliskan 3 kegiatan yang dilakukan koperasi simpan pinjam. Jadi kalau 3 kegiatan koperasi simpan pinjam, kegiatannya adalah anggota koperasi dapat meminjam uang. 1. Kemudian yang kedua, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha anggotanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali melalui kegiatan usaha. Jadi ada 3 yang dilakukan koperasi simpan pinjam. 50 soal yang terakhir. Tuliskan 3 faktor yang menarik bangsa asing untuk menguasai Indonesia. Nah, 3 faktor itu adalah yang pertama, Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Kemudian yang kedua, ingin menguasai perdagangan. Yang ketiga, terakhir adalah Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara. Nah, itu 3 hal yang faktor yang menguasai bangsa asing untuk menguasai bangsa Indonesia. Demikianlah pembahasan soal PHD, penilaian akhir tahun ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 5. Semoga dengan pembahasan soal ini
untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.